Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dita Azara. Nah, di video kali ini saya mau sharing aja pendapat mengenai pentingnya sebuah tujuan hidup. Jadi di sini bukannya saya mau sok pintar mengenai tujuan hidup, tapi di sini saya mau sharing aja pendapat saya tentang pentingnya tujuan hidup. Jadi orang yang punya tujuan dan orang yang belum punya tujuan. Jadi kita bilangnya di sini belum punya tujuan ya, bukan tidak punya tujuan. Karena nantinya kedepannya juga akan sadar bahwa seberapa pentingkah tujuan itu. Jadi dari tidak udah punya dari belum punya tujuan jadi punya tujuan. Jadi bedanya antara orang yang belum punya tujuan dan orang yang sudah punya tujuan itu adalah bisa dilihat dari keinginan dia untuk bekerja keras. Kalau misalnya nih ada orang si A misalnya, dia belum punya tujuan, tapi dia memang mau bisnis online. Nah, ketika dia mulai bisnis online, kemudian uh, udah promosi sana sini di sosial media, Facebook, Instagram, WhatsApp, tapi dalam 1 minggu dia berpromosi itu nggak ada yang closing. Yang nanya-nanya banyak, tapi dia nggak closing satupun. Nah, itu beberapa teman saya juga saya kenal, dia tahu ada beberapa teman saya juga yang dia pengen bisnis tapi setelah promosi, setelah udah promosi di sosial media dan beberapa hari promosi nggak ada yang beli, ya udah nyerah dan nggak ngelanjutin lagi. Dan itu salah satu bisa dibilang itu belum punya tujuan yang jelas. Tapi kalau misalnya nih si B. Si B itu dia udah punya tujuan yang jelas. Jadi dia pengen bisnis online, punya bisnis online, kemudian bisnis online-nya itu pengen besar. Dia pengen jadi, tujuannya itu adalah dia pengen jadi pebisnis yang sukses. Nah, kalau misalnya dia mulai dari bisnis online tanpa modal, misalnya dia jadi dropshipper, kemudian selama 1 minggu dia belum ada orderan, otomatis dia akan cari cara gimana sih caranya biar bisa dapat orderan, langkah-langkahnya seperti apa sih? Mungkin aja dia bisa ikut e-course, dia bisa ikut kelas online, dia bisa ikut kuliah WhatsApp tentang bagaimana caranya kita membangun bisnis online itu dari nol, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah punya tujuan yang jelas, kita itu udah tahu langkah-langkah apa, step by step apa yang harus kita ambil. Misalnya kita awam nih di bisnis online, tapi kita pengen jadi pebisnis online. Otomatis kita pasti ikut e-course lah, ikut kuliah lah, ikut grup-grup yang membahas tentang bisnis online. Pokoknya kita mencari ilmu tentang itu sebanyak-banyaknya, kemudian kita mencari networking sebanyak-banyaknya di bisnis online itu. Jadi itu perbedaan antara yang punya tujuan dan yang nggak punya tujuan. Yang belum punya tujuan. Nah, lanjut. Kita juga bisa bilang antara orang yang belum punya tujuan dan orang yang sudah punya tujuan. Misalnya nih, saya yakin teman-teman setuju, tapi kalau misalnya ada yang nggak setuju, teman-teman bisa komen di kolom komentar nggak setujunya itu kenapa, dan kalau setuju ya bisa komen juga di kolom komentar setujunya itu karena apa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau keluar nih, misalnya si A mau keluar, tapi dia gak ada tujuan mau kemana gitu keluarnya. Jadi dia keluar, asal keluar ya udah belok kiri kanan lurus kiri kanan, ya udah sejalannya aja, kemudian pulang ke rumah. Otomatis dia pulang ke rumah gak ada kepuasan tersendiri, gak ada kebahagiaan tersendiri setelah dia keluar rumah. Padahal memang dia pengen keluar, tapi gak ada kepuasan tersendiri setelah dia keluar kemudian balik ke rumah. Nah, beda dengan si B. Si B ini dia itu pengen keluar rumah, jalan-jalan ke mall, kemudian beli baju. Jadi ketika si B ini keluar rumah, kemudian dia kan otomatis pasti langsung ke mall, kemudian langsung cari baju, beli baju, dan pada saat dia pulang ke rumah pasti ada kepuasan tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri karena tujuan dia itu udah tercapai gitu. Nah, itu contoh lebih simpelnya seperti itu. Nah, kita bisa ambil contoh lagi, misalnya nih, si A ini belum punya tujuan yang jelas dia pengen jadi apa. Tapi pada saat ada tes CPNS, dia ikut. Nah, sedangkan si B ini, dia pengen jadi PNS, dia memang pengen jadi PNS. Nah, jadi si A ini, kita balik ke si A dulu. Jadi si A ini ya udah ikut di tes CPNS, belajar, ikut, gagal. Kemudian pada saat ada pendaftaran CPNS lagi,
ya udah dia nyerah, nggak mau ikut lagi karena udah gagal. Tapi di si B ini ketika ikut di pendaftaran pertama di CPNS, kemudian misalnya di tahap pertama dia gagal, dia bisa evaluasi dia gagalnya itu di bagian mana, di soal apa. Misalnya di tahap pertama dia gagalnya itu di bagian mana, otomatis dia pasti akan belajar lagi di bagian yang dia gagal itu, jadi dia lebih giat lagi belajarnya, kemudian ikut lagi di tes CPNS berikutnya sampai benar-benar dia itu bisa lolos jadi PNS. Jadi antara orang yang belum punya tujuan dan yang sudah punya tujuan itu, yang belum punya tujuan itu dia bingung arahnya mau seperti apa kehidupannya. Dia bingung langkah-langkah apa yang harus diambil. Sedangkan yang udah punya tujuan, dia itu udah tahu dia itu udah tahu langkah-langkah yang harus diambil itu seperti apa. Seperti yang tadi si B ini mau jadi PNS, otomatis dia harus belajar dong tes-tes CPNS apa aja yang harus dikuasai, yang harus biar bisa lolos jadi PNS. Kemudian misalnya nih kita mau jadi dokter, kita otomatis harus di SMA itu kita harus masuk IPA, kemudian kuliah di Fakultas Kedokteran untuk bisa jadi dokter. Kemudian kita mau jadi jaksa, otomatis nanti di SMA itu kita harus masuk IPS, kemudian nanti kuliah Fakultas Hukum, dan kemudian nanti selanjutnya kita bisa jadi jaksa. Jadi tujuan itu harus jelas untuk menentukan langkah-langkah step by step apa yang harus kita ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dan agar kehidupan kita itu juga arahnya itu jelas mau kemana. Karena kalau kita belum punya tujuan ya kita ngejalanin hidup aja bingung mau kemana. Jadi teman-teman yang belum punya tujuan, coba teman-teman pikirin keinginan teman-teman itu sebenarnya mau jadi apa sih? Mau jadi pengusaha kah? Mau jadi PNS ataupun profesi-profesi lain. Coba teman-teman pikirkan lagi dari hati, dari lubuk hati paling dalam, teman-teman kira-kira mau jadi apa. Karena itu bisa menentukan arah kehidupan teman-teman, menentukan langkah-langkah yang teman-teman bisa ambil untuk bisa mencapai tujuan teman-teman, untuk bisa mencapai kesuksesan yang teman-teman inginkan. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pendapat mengenai tujuan hidup, coba teman-teman bisa komentar di bawah. Kira-kira pendapat teman-teman mengenai tujuan hidup itu seperti apa? Apakah setuju dengan pendapat saya atau tidak? Teman-teman bisa komentar di bawah. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.